Ini adalah kasus rujukan dengan kondisi twin to twin transfusion syndrome yang terjadi sejak awal 24 minggu, di mana salah satu janin ini mendonorkan seluruh makannya pada janin yang satu sebagai resipien atau penerima. Kasus yang hanya terjadi pada jenis monochorion monoamniotic twins atau monochorion diamniotic twins, kasus kembar identik dengan satu plasenta, baik bersekat ataupun tidak. Ciri-ciri yang terjadi adalah pertumbuhan janin menjadi jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, di mana pertumbuhan itu kita namakan diskrepansi. Umumnya terjadi lebih dari 30%, sehingga perbedaannya sangat mencolok, disertai dengan air ketuban yang bisa berlebihan atau dikatakan polyhydramnion. Kasus ini sendiri saya lakukan tata laksana dengan konservatif, artinya kita lakukan amnioreduksi bertahap dan dilakukan upaya medikamentosa untuk mencoba mengurangi air ketuban. Selain kita mengupayakan untuk memperbaiki asupan gizi ibu agar tidak terjadi anemia, karena pada kondisi ini di mana bayi yang membengkak ini akan terjadi anemia yang sedemikian berat pada kedua bayi. Di sini kita melihat keduanya sudah mengalami hidrops atau pembengkakan, namun masih kita upayakan untuk mempertahankan hingga minggu mendekati 32 minggu. Tentunya dalam kasus seperti ini, informed consent mesti kita berikan dengan sejelasnya. Ada beberapa kondisi yang kemungkinan bisa dilakukan, seperti kita melakukan arterial embolisasi dengan laser pada kehamilan awal untuk memutus jalur arteri vena perfusion agar tidak terjadi saling tukar-menukar aliran darah pada kedua bayi ini. Meskipun tindakan tersebut cukup berisiko, di mana tidak selalu memberikan harapan yang signifikan, saya lebih memilih tindakan konservatif tentunya setelah kita memberikan informed consent resiko-resiko yang mungkin dihadapi kedua orang tuanya, baik bayi yang besar atau yang bengkak ini dapat meninggal suatu waktu, ataupun bayi yang kecil yang mendonorkan makanan juga dapat terkendala sewaktu-waktu. Di sini kita melihat kedua bayi dalam kondisi yang sudah bengkak dengan air ketuban. Pada sekitar 4 minggu yang lalu saya keluarkan sekitar 5 liter untuk mengurangi distensi atau peregangan perut dari si ibu. Saat ini jumlah kondisi air ketuban sudah dalam kondisi normal perbandingannya, namun kondisi bayi terlihat antara yang jauh lebih besar dan jauh lebih kecil ini terlihat signifikan.
Kondisi ini berangsur-angsur saya coba untuk perbaiki dengan pemberian pola makan yang mengandung protein lebih tinggi dan tambahan suplemen untuk menjaga agar ibu tidak jatuh pada kondisi anemi berat. Andai kedua bayi ini bisa mencapai minggu 32, itu masih sekitar 3 minggu lagi baru akan saya rencanakan untuk dilahirkan, tentunya dengan konsekuensi perawatan NICU yang cukup lama. Kita ukur masing-masing kepala janin A dan janin B, kemudian kita perbandingkan keduanya. Sini terlihat wajah janin A berhadapan dengan janin B tanpa adanya sekat pemisah. Terlihat dalam kondisi wajah yang terlihat bengkak. Jadi bayi mengalami edema atau hidrops dalam kondisi general seluruhan. Dalam kondisi ini saya harapkan dengan sedikit demi sedikit bayi dapat bertumbuh dan dapat mentoleransi meskipun beban yang terjadi pada twin to twin transfusion ini cukup berat. Di sini kita lihat pertumbuhan perut dari janin A dan janin B kelihatan sekali perbedaan, di mana ada cairan pada perut masing-masing bayi. Perbedaan pertumbuhan hampir sekitar 1-2 minggu. Namun dari panjang tulang paha keduanya sebanding. Pasien saya melakukan kontrol ketat per minggu untuk melihat pertumbuhan dan progres dari pembengkakan kedua janin serta pertumbuhan pertambahan dari jumlah air ketuban, di mana apabila air ketuban itu kemudian berangsur penuh kembali, maka dicoba untuk melakukan drainase cairan itu untuk dikeluarkan. Ini adalah struktur tulang paha antara kedua janin, di mana strukturnya seimbang. Jadi ini adalah kasus twin to twin transfusion syndrome, di mana terjadi kondisi satu janin bersifat sebagai donor atau penyumbang dan satu janin sebagai penerima atau resipien pada kondisi kembar identik monokorionik. Kasus yang sangat sulit untuk dilakukan perawatan pengawasan karena biasanya berakhir dengan kematian pada kedua janin. Harapan kita adalah kedua janin ini dapat bertahan untuk bisa sampai minggu yang cukup untuk saya lahirkan dengan perawatan intensif per unit pada neonatal.